Warga di sekitar pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan temuan sesosok mayat wanita tanpa kepala dalam karung pada Selasa 29 Oktober 2024 hari ini. Diketahui mayat tanpa kepala itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang beraktivitas di dekat kolam pelabuhan Muara Baru tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jakarta, Geral. Halo, rekan Geral, selamat sore. Ya, selamat sore Sandi dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, terkait penemuan mayat yang dikabarkan tanpa kepala tersebut, ini awal mulanya seperti apa? Pertama kali ditemukan oleh warga. Silahkan laporannya. Ya, Sandi dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang penemuan mayat berjenis kelamin wanita ini dilakukan oleh warga yang sedang beraktivitas di sekitar kolam yang berada di dalam pelabuhan perikanan Muara Baru, di mana memang penemuan mayat tanpa kepala ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu ada beberapa pekerja bongkar muat dari cold storage ataupun gudang-gudang ikan yang ada di pelabuhan ini sedang beristirahat di tepi kolam, dan saat itu mereka melihat ada bongkahan mencurigakan yang mengambang tepatnya di depan ataupun di permukaan kolam yang berada di pinggir dari dermaga Muara Baru ini. Adapun saat itu pekerja bongkar muat yang pertama kali melihat bongkahan dari mayat ini langsung melaporkan kepada petugas keamanan setempat yang kemudian diteruskan ke aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok, di mana polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan upaya awal ini membuka bongkahan tersebut, dan memang ketika dibuka didapati bahwa di dalam bongkahan itu terdapat sesosok mayat wanita yang diketahui tanpa identitas dan juga dalam kondisi tanpa kepala dan juga memang terbungkus di dalam karung. Baik, rekan Geral, terkait ciri-ciri kondisi terakhir temuan mayat wanita tersebut, ini mungkin kira-kira selain tadi mungkin diduga ya, ataupun beridentitas wanita, ini bagaimana? Apakah ciri-cirinya menonjol sekali saat ditemukan, mungkin seperti kondisi tubuhnya atau masih mengenakan pakaian seperti itu? Ya, Sandi dapat saya laporkan bahwa memang ketika ditemukan pertama kali kondisi mayat ini berada di dalam tumpukan yang juga terbungkus di dalam kardus. Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi mata dan juga kepolisian, memang mayat ini ditemukan di dalam beberapa lapisan. Yang pertama ini ada lapisan kardus, kemudian juga ada lapisan karung dan juga busa, di mana di dalam ataupun di lapisan terdalam inilah baru ditemukan sesosok mayat wanita tersebut, di mana kondisi yang dapat dilihat dari mayat tersebut selain tanpa kepala, yang bersangkutan ataupun korban ini juga terlihat masih mengenakan pakaian berupa kaos lengan panjang yang berwarna hitam. Namun sejauh ini tidak ditemukan pakaian lainnya di sekitar ataupun di dalam bungkusan itu selain hanya kondisi tubuh yang memang masih mengenakan pakaian. Saat ini pihak polisian juga masih melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah dengan mengirimkan jenazah ke RS Polri Kramat Jati dalam upaya melakukan penyelidikan yang memang nantinya rangkaian penyelidikan salah satunya juga akan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap identitas dan juga melakukan upaya-upaya pencarian terhadap petunjuk-petunjuk di sekitar lokasi. Baik, terkait tempat kejadian perkara sendiri, ini seperti apa? Ini upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di TKP sendiri sejauh ini? Ya, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP awal di sekitar lokasi penemuan mayat tanpa kepala, tepatnya di dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru. Polisi sudah memasang garis kepolisian di area penemuan ini, tepatnya berada di dekat kolam labuh ini, di dekat SPBU, dan juga ada semak-semak yang menjadi tempat pihak kepolisian melakukan penyelidikan ataupun olah TKP awal. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah mengerahkan anjing pelacak dari unit K9 untuk mencari bagian-bagian tubuh ataupun petunjuk lainnya dari penemuan mayat tanpa kepala ini. Dan memang K9 ini sudah melakukan ataupun anjing pelacak sudah mengendus beberapa ruas jalan juga di sekitar lokasi ini untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya terkait dengan penemuan mayat tanpa kepala. Dapat saya laporkan juga, Sandi dan juga Tribuners, saat ini saya masih berada di lokasi dan dapat dilihat inilah kondisi ataupun
gambaran dari penemuan ataupun lokasi penemuan mayat ini adalah semak-semak yang di ujung semak-semak ini terdapat semacam tanggul, yang di balik tanggul itulah terdapat semacam kolam yang di sana ditemukan pertama kalinya bongkahan yang berisi mayat tanpa kepala. Saat ini polisi sudah melakukan penelusuran terutama di sekitaran semak-semak dan juga sekitaran tanggul, juga ada SPBU. Inilah titik pastinya, inilah SPBU yang memang menjadi titik terdekat dari tempat penemuan mayat yang berada di kolam labuh di dekat Pelabuhan Muara Baru. Saat ini aparat kepolisian masih berkeliling di sekitar TKP untuk mencari petunjuk-petunjuk lain yang bisa mengarah kepada pengungkapan kasus terkait dengan penemuan mayat tanpa kepala. Saat ini garis kepolisian juga sudah dipasang dan pihak kepolisian masih terus mendalami, dan saat ini kita juga masih menunggu update terkini terkait dengan hasil autopsi dan juga hasil penelusuran terkini dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih rekan Gerald, jurnalis Tribun Jakarta atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Warga di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Sahman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan temuan sesosok mayat wanita tanpa kepala dalam karung pada Selasa 29 Oktober 2024. Kronologi temuan mayat tanpa kepala itu pertama kali berawal dari kecurigaan warga yang sedang beraktivitas di dekat kolam Pelabuhan Muara Baru. Awalnya, mayat tanpa kepala itu terbungkus karung dan mengambang di atas permukaan air kolam. Di dalam karung itu juga ditemukan kardus yang menutupi seluruh tubuh korban. Temuan mayat wanita ini dibenarkan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni AKBP Indraweni Panjioga. Mayat tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang mayat wanita itu. Kini proses penyelidikan memasuki tahap olah tempat kejadian perkara atau TKP dan upaya identifikasi jenazah korban. Polisi juga sudah memasang garis polisi di sekitar semak-semak tempat ditemukannya jenazah korban. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan sejumlah pihak kepolisian yang masih berada di TKP, di mana juga sudah terlihat dipasang garis polisi di sekeliling temuan atau TKP yang menjadi lokasi penemuan jasad wanita yang dilaporkan tanpa kepala tersebut. Dalam kasus ini, selain dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, anggota dari Unit Jatanras Polda Metro Jaya juga tampak berada di lokasi dalam upaya penyelidikan kasus temuan mayat wanita tanpa kepala ini. Sebagai informasi, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari potongan kepala dari mayat wanita tersebut. Anjing ini didekatkan ke pinggir dermaga untuk mengendus ke sekitar lokasi penemuan dalam rangka mencari kepala korban yang belum diketahui keberadaannya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Indraweni Panjioga juga mengatakan pengerahan anjing pelacak ini dalam rangka penyelidikan kepolisian. Boleh disampaikan terkait penyelidikan penemuan ini seperti apa Pak kronologinya? Baik, pada siang ini telah ditemukan mayat wanita dengan kondisi kepala terpotong, ditemukan oleh masyarakat. Saat ini sedang kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian ini, dan sekarang jenazah sedang kami bawa ke Rumah Sakit Polri untuk kita laksanakan otopsi dan identifikasi. Bang, izin, apakah benar itu jenazahnya itu berada di dalam karung, Bang? Ya, kondisinya ditemukan itu di dalam karung, ditutup oleh kardus. Kondisinya dengan ada tanpa kepala. Yang pertama kali menemukan siapa Pak Kapolres? Ada warga ya. Pak, itu kepalanya berarti hilang atau ada di situ juga? Saat ini kami sedang melakukan pencarian. Kami juga akan menurunkan tim dari K9 untuk melakukan penyisiran di sekitar TKP. Apakah ada barang bukti lain, petunjuk dari karung mungkin? Saat ini kami masih identifikasi, jadi kami belum bisa menyampaikan lagi karena perlu waktu untuk melakukan identifikasi. Kira-kira berusianya? Ya, belum ada identitas. Jadi untuk usia belum kami ketahui. Ada ciri-ciri khusus nggak, dan seperti tato atau apa di badannya? Tidak ada ciri-ciri khusus. Nanti mungkin pada saat di rumah sakit baru kita bisa identifikasi lebih baik lagi.
Demikianlah breaking news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.